ada perkara di dalam pengadilan itu ada perkara yang bisa jadi konsumsi publik untuk kepentingan umum ya, bisa kita publish. Tetapi ada juga yang sifatnya pribadi yang nggak boleh. Nah, ini sifatnya yang sudah beredar ini sifatnya untuk umum, untuk boleh dipublish atau tidak. Nah, itu saya nggak tahu ya. Tapi jelas bahwa ada perkara yang kalau untuk kepentingan umum boleh dipublish, tapi ada juga perkara yang tidak boleh dipublish, yang sifatnya pribadi ya. Karena kalau intinya kalau di persidangan bahwa ini dibuka dan terbuka untuk umum, boleh dipublish. Tapi kalau ini tertutup, tidak boleh ada orang luar yang maksudnya umum ya. Ya, kayak kemarin kan kasus Rasman kemarin itu kan jadi heboh kan, gara-gara bisa umum ketahui, bisa juga umum tidak ketahui, bersifat pribadi karena sensitif sekali. Makanya kadang hakim menilai itu semuanya sih, keputusannya ada di hakim semuanya, kewenangannya ada di hakim semua. Jadi kadang ada yang boleh disebarkan, ada yang hakim larang jangan boleh, karena ini bukan konsumsi publik gitu. Tapi bagaimana Bang? Ini kan mungkin sifatnya kalau untuk dari percakapannya itu kan kayak Baim itu kan menceraikan Paula itu ya, di dalam video tersebut tuh ya, maksudnya dalam rekaman suara tersebut gitu. Jadi itu kan mungkin bisa jadi bukti juga kan sebenarnya, buat bukti untuk pengadilan, tapi ini malah tersebar gitu Bang. Nah, itu jadi gimana? belum waktunya sudah tersebar, masih dalam bentuk draft misalnya begitu ya. Sebenarnya ini tersebarnya tuh lebih ke kayak apa ya? Mungkin itu udah jadi buktinya sebenarnya, bukti suara, tapi ini tuh sebenarnya itu buat bukti ke pengadilan. Tapi malah tersebar ke pabrik gitu Bang. Nah itu yang rugi ya pihak yang mana harusnya itu kan bukti nanti, belum waktunya untuk disebarin. Tapi kalau sudah tersebar itu bisa dituntut dia menyebarkan itu, bisa dipidana. Jadi bisa dilaporin 310, 311 KUH pidana dan pasal 27 ITE, bisa dituntut yang menyebarluaskan, karena itu kan bukti di persidangan nanti. Atau sudah ini sudah bocor di publik kan, seperti itu kan, bisa dituntut itu. Tapi ini kan langkah Paula, ya kan ini sebenarnya persidangannya itu sudah bisa dikatakan tuh ini sudah clear Bang, ibaratnya antara mereka berdua itu sah secara hukum itu sudah berpisah gitu Bang, ya kan. Nah, tapi ada beberapa yang mungkin memberatkan dari pihak Paula Verhoeven, sehingga beliau itu melaporkan hakim ini ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Bang, terkait ada beberapa hal yang bersifat sensitif, antaranya diduga dia dalam surat putusannya itu terkena HIV dan juga menjadi istri durhaka gitu Bang. Itu gimana tuh Bang? Langkah yang diambil sama Paula ini sendiri sudah tepat atau belum tepat Bang? Kalau menyangkut etik bisa dia ke Bawas atau ke Komisi Yudisial. Kalau soal etik ya, karena fungsi daripada Komisi Yudisial dan Bawas itu membantu, ya Bawas apalagi kan, dia membantu Sekretaris Mahkamah Agung untuk mengawasi semua perilaku bukan cuma hakim tapi seluruh pengadilan di seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau masalahnya soal perilaku atau etik, pelanggaran etik di sini bisa saja dia ke situ udah langkah yang tepat. Tetapi kalau soal menyebarkan tanpa seizin, nah itu saya kira ke polisi. Bang,
per kemarin tanggal 28 April tahun 2025, tim kuasa hukumnya sudah menyatakan banding bang secara elektronik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tim kuasa hukumnya Paula ke Baim gitu melakukan banding lagi terhadap pengadilan. Gitu gimana terhadap tuh? putusan itu. Iya, gimana bang? Ya, Sah-sah aja sah-sah atau aja. mungkin langkah yang tepat menurut abang sebagai praktisi hukum? Ya sah-sah saja. Mungkin dari pihak Paula merasa bahwa masih ada putusan yang tidak menguntungkan pihak Paula, maka mereka ajukan banding. Nah, untuk mencari keadilan buat Paula kan. Karena mereka merasa bahwa wah ini Paula sangat dirugikan ini, mungkin saja. Makanya mereka lakukan upaya banding. Bang, di surat putusan itu kan Paula diduga terkena HIV bang. HIV yang dimana kan kita ketahui bersama HIV itu kan sifatnya sensitif dan orang-orang sekarang beritanya sudah kemana-mana bang. Nah, jika memang hal tersebut tidak benar gitu bang adanya, kira-kira bisa nggak sih Paula ini menuntut haknya dia gitu atau melaporkan orang-orang yang diduga ini gitu? Gimana bang? Jadi gini, itu harus ada pembuktian dulu. Pembuktian dari medis, dalam hal ini rumah sakit ya, harus dibuktikan. Lalu kemudian dengan hasil lab itu. Nah, itu baru bisa diputuskan bahwa tuh ditetapkan bahwa dia terkena HIV. Tapi kalau tidak ada surat keterangan dari rumah sakit atau rekam medis yang mengatakan bahwa dia HIV, ini saya menganggap bahwa ini asumsi. Ingat bahwa hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Jadi kalau tidak ada surat keterangan dari rumah sakit yang mengatakan bahwa dia HIV, jangan kita bicara sembarangan. Nanti kalau di tes lab kalau nggak terbukti, bisa dituntut balik. Paula bisa melakukan penuntutan balik, yaitu pasal 317 tentang fitnah. Ancamannya 4 tahun tuh. Jadi kan main. Kalau dari abang sendiri menanggapi terkait polemik kasus ya ibaratnya kan ini kan sebenarnya kasus perceraian ya bang ya, antara kedua belah pihak nih, antara suami dan istri yang mungkin tidak ada kecocokan, tapi sampai sekarang itu malah kasusnya malah jadi kemana-mana nih bang, jadi malah melebar kemana-mana, meluas, dan orang-orang tuh pada tahu apa yang menjadi masalah mereka berdua gitu, dan menjadi konsumsi publik. Kalau mereka ini bukan public figure pasti nggak ramai seperti ini, ya kan? Pasti ada di wartawan juga pasti nggak wawancara saya seperti ini kan. Tapi karena public figure, jadi saya lihat bahwa biasa banyak juga orang yang kasus cerai di Indonesia ini terlalu banyak, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu, tetapi kan nggak diketahui orang. Tapi karena public figure ya pasti jadi ramai. Wartawan itu paling jago. Keluarga dalam rumah aja belum tahu, wartawan belum tahu. Jadi saya pikir nih, kalau public figure itu sah-sah saja lah. Sah-sah aja. Iya. Tapi kan maksudnya dari ini tuh mungkin yang yang dari beberapa public figure yang mungkin terkena masalah rumah tangga, cuma baru kali ini yang benar-benar ibaratnya tuh buktinya sampai terblow up ke orang-orang. Jadi orang-orang tuh tahu ternyata ini di balik ini semua tuh kayak gini loh gitu loh bang. Itu gimana tuh bang? Jadi menurut saya seharusnya ya, kalau menurut saya, pendapat saya, ini kan antara dia berdua suka sama suka, sepakat untuk ke pernikahan, sampai punya anak. Ya, kalau misalnya sudah nggak saling suka, harusnya ada beberapa public figure, artis-artis juga mereka seperti itu. Mereka mulai dengan baik, mengakhiri juga dengan baik. Ini contoh, ya kan? Artis yang lain kita tahu lah. Ya, Canggih juga nggak mau sebut nama sembarangan juga, ya kan? Nanti mereka keberatan, saya dikenain pasal Undang-Undang ITE pasal 27 lagi, ya kan? Gitu kan? Jadi intinya bahwa kita sudah tahu banyak artis kok yang mereka mulai dengan baik, mengakhiri dengan baik, dan sampai sekarang komunikasi juga baik. Dan nggak rame-rame orang, nggak banyak yang tahu, banyak kita tahu itu artis-artis yang lain juga.
Mungkin kalau dari abang sendiri nih sebagai praktisi hukum ya bang, ada nggak sih solusi atau pesan untuk dari kasusnya Baim dan Paula ini bang, yang dimana ya itu sekarang malah jadi Paulanya melaporkan ke, ya mengajukan banding dan segala macam gitu. Ada upaya-upaya hukum nggak sih bang menurut abang yang mungkin bisa menjadi penyelesaian antara konflik mereka berdua ini bang? Kalau upaya hukum, saya pikir kalau orang melakukan upaya hukum berarti itu dia masih mencari keadilan dan terus mencari keadilan karena merasa tidak adil. Tapi kalau misalnya mau secara Musyawarah. selesai baik-baik cara damai, ini namanya mediasi. Jadi lawyer to lawyer, sama-sama duduk bersama, bicara, rundingkan. Dia rundingkan dulu, pasti lawyernya Baim Wong bicara dulu dengan Baim Wong, ini apa yang harus saya sampaikan ke lawyernya Paula. Nanti lawyer Paula diskusi lagi dengan Paula, udah kita mediasi lah, kita akhiri lah. Toh kita juga bekas atau mantan suami istri dan sudah punya anak, demi anak-anak kita nggak usah bikin ini bias lah. Ayo kita duduk bersama, kita bicara baik-baik, selesai. Saya kira ini ego saja, tapi kalau dua-dua mau meredam ego masing-masing, ini pasti akan selesai. Karena di dunia ini nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pasti ada solusi untuk semua masalah. Kalau kita mau, kan gitu. Masalahnya Paula dan Baim Wong mau apa tidak, itu kan pertanyaannya. Oke,